kelompok kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi presentasi pada hari ini mengenai gambaran umum akuntansi syariah di Indonesia. Adapun wakilan kami pada hari ini yaitu Putri Ananda, dan izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama Putri Ananda, saya sendiri Adeline Tirsa Hermania, yang ketiga BC Yunijaya. Baik, kami akan memulai untuk membahas materi presentasi kami pada hari ini, gambaran umum akuntansi syariah di Indonesia. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari poin pertama dari BC Wahyunijaya, yang kedua dari Putri Ananda, dan saya akan membawakan pokok bahasan poin ketiga, yaitu hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi Islam. Setelah munculnya Islam pada zaman Rasulullah,
dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan, akuntansi wakaf, hak-hak, pelanggaran penggunaan harta, dan anggaran negara, serta sebagaimana dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 282. Zaman Rasulullah diawali dengan berdirinya Baitul Mal yang mana pengelolaannya masih secara sederhana. Hingga pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah dikelola dengan baik, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi, sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada dalam periode The Dark Age. Dari sejarah tersebut, kita bisa melihat bahwa sistem pencatatan yang sekarang kita kenal dengan kata akuntansi sudah ada tertulis di dalam Al-Quran, jauh sebelum Luca Pacioli menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Serta dari sejarah tersebut kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar hal tersebut, serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematik yang belajar dari pemikiran Luca Pacioli, mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali, di sisi sebelah kredit dan di sisi sebelah debit. Hal ini memunculkan bahwa Pacioli menerjemahkan hal tersebut dari bahasa Arab yang memang menulis dari sebelah kanan. Demikian pemaparan materi saya pada materi poin ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada BC Wahyuni. Baik teman-teman, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami dari poin pertama hingga poin yang keempat. Dan terima kasih kepada teman kelompok saya yang telah memaparkan materi pada hari ini. Kiranya materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan saya akan membuka sesi tanya-jawab bagi 2 orang penanya dari setiap kelompok yang ingin memberikan pertanyaan. Kiranya untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Siti Sarah Asisia, tolong disebutkan nama,
pertanyaan dan dari kelompok mana? Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Untuk penanya kedua, saya persilakan. Jadi kami akan mengumpulkan dulu pertanyaannya, lalu kemudian kami akan menjawab secara bersama nanti. Jadi untuk penanya kedua, silakan. Baik, saya persilakan kepada Sahrul S. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Saya akan membacakan garis besar pertanyaan yang telah diberikan. Pertama tadi dari kelompok 6, Siti Sarah. Saya meringkas pertanyaannya itu, apakah akuntansi syariah ditetapkan di perbankan saja atau perusahaan lain dan sebutkan contohnya. Lalu kemudian kelompok 4, Sahrul, seperti yang kita ketahui, seperti contohnya Bank BRI itu penghasilannya dari bunga. Begitupun mungkin dengan bank-bank lain. Lalu bank syariah mendapatkan penghasilnya dari mana? Jadi berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian dan terima kasih atas partisipasi dari pertanyaan yang telah diberikan. Baik, kepada penanya Siti Sarah Asisia dari kelompok 6, apa jawabannya diterima? Sudah cukup jelas atau bagaimana? Baik. Baik, mungkin dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban atau memberikan jawabannya? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau memberikan jawabannya, saya bertanya kepada Siti Sarah Asisia, bagaimana dengan jawaban yang telah diberikan oleh Putri Ananda? Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Saya akan menambahkan jawaban dari Putri Ananda. Jadi ada beberapa daftar nama perusahaan yang menggunakan sistem syariah, yaitu yang pertama ada
PT Prudential Life Assurance, dia menggunakan The Best Syariah Unit Life Insurance. Kemudian ada PT Asuransi Jiwa Sinarmas, kemudian PT Asuransi, kebanyakan mungkin di sini teman-teman asuransi dan bank ya, karena itu kan relevan. Kemudian ada PT Panindai Ichi Life, kemudian ada PT AIA Financial Indonesia, kemudian ada PT Sun Life Financial Indonesia, kemudian PT Pan Pacific Insurance, PT Jasa Harja Putra, PT Asuransi Sinarmas, dan mungkin teman-teman juga dapat melihat di internet beberapa banyak perusahaan yang menggunakan sistem syariah. Tapi kebanyakan di sini PT-nya itu PT Bank dan juga asuransi. Bagaimana dengan Siti Sarah Asisia? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan kedua, saya ulangi pertanyaan kedua dari Sahrul, yaitu seperti yang kita ketahui Bank BRI, contohnya Bank BRI itu penghasilannya dari bunga. Lalu Bank Syariah mendapatkan penghasilan dari mana? Baik, saya persilakan kepada teman kelompok saya, Jaya, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari kelompoknya Syahrul, kelompok 4. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh BC Wahyuni. Saya kembalikan kepada teman-teman sekalian dari kelompok-kelompok lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban ataupun memberikan tanggapan dan jawabannya mengenai pertanyaan dari Sahrul? Baik, kepada Irene Clara Pasalin, saya persilakan. Terima kasih atas tanggapan serta jawaban yang telah diberikan dari Irene Clara Pasalin. Kepada teman-teman kelompok lain, apa masih ada yang ingin memberikan jawaban atau tanggapannya? Saya persilakan. Baik, saya silakan kepada Muhammad Rizky Iskandar.
Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan, serta jawaban yang telah diberikan dari teman-teman kelompok lain. Saya kembalikan kepada penanya, Sahrul S. Apakah jawabannya diterima, baik jawaban dari kelompok kami dan juga jawaban dari teman-teman kelompok yang lain? Bagaimana kepada Sahrul S? Apa jawabannya diterima? Kepada Sahrul. Baik, saya kembalikan kepada Syahrul. Bagaimana, sudah jelas atau ada yang ingin disanggah kembali? Terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai presentasi kelompok kami pada hari ini, atau mungkin ada saran dan pertanyaan lagi dari teman-teman kelompok lainnya? Apa tidak ada dari teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, dan mungkin sarannya? Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan serta tanggapan dan sebagainya, kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, baik yang telah memberikan pertanyaan, yang telah memberikan bantuan jawaban, memberikan tanggapan kepada kelompok kami. Kiranya mungkin jika ada pemaparan materi dari kelompok kami, serta jawaban yang kurang jelas atau kurang dipahami oleh teman-teman sekalian, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak.
Penet nih. Belajar memahami usaha. Faisal ini. Anak kita ini, angkatan ya. Aisyah pakai sarungnya.